Karnivora merupakan kelompok hewan yang memperoleh sumber makanan utamanya dari hewan lain. Kata karnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu caro yang berarti daging dan forare yang berarti memakan. Dengan demikian, karnivora dapat diartikan sebagai hewan pemakan daging atau organisme lain dalam rantai makanan. Dalam ekologi pangan, karnivora menempati posisi sebagai konsumen tingkat kedua, ketiga, atau bahkan predator puncak dalam suatu ekosistem. Keberadaan karnivora sangat penting karena mereka membantu mengontrol populasi hewan lain sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Contoh dari hewan karnivora diantaranya ada singa, harimau, serigala, elang, ular, buaya, hiu, ataupun beberapa hewan karnivora yang dapat dipelihara seperti kucing dan lain sebagainya. Semua hewan tersebut memiliki struktur tubuh yang mendukung pola makan karnivora seperti gigi taring yang tajam, cakar yang kuat, serta sistem pencernaan yang mampu mencerna protein hewani dengan efisien. Sebagai pemakan daging, karnivora memperoleh makanan dari berbagai jenis hewan lain yang berada pada tingkat trofik lebih rendah. Hewan yang dimakan biasanya berupa herbivora atau omnivora. Contoh makanan karnivora yakni mamalia kecil seperti tikus, kelinci ataupun rusa yang menjadi mangsa predator seperti serigala, harimau dan ataupun singa. Ikan dan juga hewan air yakni karnivora air seperti hiu ataupun burung elang laut memakan ikan sebagai sumber energi utama. Serangga dan juga hewan kecil lainnya, yakni beberapa karnivora seperti katak, kadal ataupun burung pemangsa biasanya memakan serangga sebagai bagian dari rantai makanan. Hewan lain yang lebih kecil, biasanya ular, buaya dan beberapa jenis burung pemangsa memakan berbagai jenis hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Melalui proses makan ini, energi yang berasal dari tumbuhan atau produsen yang sebelumnya dimakan oleh herbivora akan diteruskan ke tingkat trofik yang lebih tinggi, yaitu karnivora. Walaupun karnivora dikenal sebagai pemakan hewan lain, mereka juga memberikan kontribusi penting dalam sistem ekologi pangan. Beberapa hal yang dihasilkan atau kontribusi karnivora, yang pertama yakni mengontrol populasi herbivora. Biasanya karnivora membantu menjaga keseimbangan jumlah herbivora. Jika populasi herbivora terlalu banyak, tumbuhan sebagai produsen akan habis dimakan. Oleh karena itu, keberadaan karnivora membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Karnivora juga biasanya memangsa hewan yang lebih lemah, sakit dan ataupun tua, sehingga populasi hewan yang tersisa menjadi lebih sehat dan kuat secara genetik. Biasanya sisa-sisa makanan dari kotoran karnivora akan diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menjadi unsur hara bagi tanah yang nantinya digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dalam ekologi pangan, karnivora memiliki peranan yang sangat penting karena mereka merupakan bagian dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Peranan dari karnivora biasanya mencegah populasi herbivora meningkat secara berlebihan yang dapat merusak vegetasi. Karnivora juga berfungsi sebagai predator yang mengontrol organisme lain dalam ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara produsen, konsumen dan juga pengurai. Karnivora juga mendukung keberlanjutan sumber pangan dan bahkan menjaga keanekaragaman hayati. Contoh nyata dapat dilihat pada ekosistem savana. Singa sebagai karnivora memangsa zebra dan antelop yang merupakan herbivora. Jika populasi singa menurun, jumlah herbivora dapat meningkat secara berlebihan, sehingga tumbuhan di savana akan habis dimakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan berkurangnya sumber pangan bagi organisme lain. Contoh lainnya juga terdapat pada ekosistem laut, di mana hiu sebagai predator puncak menjaga keseimbangan populasi ikan lain. Jika hiu berkurang, populasi ikan tertentu dapat meningkat dan mengganggu keseimbangan rantai makanan di laut. Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama pada tanaman pertanian. Meskipun pestisida dapat membantu meningkatkan produksi pangan,
Penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam rantai makanan. Pestisida dapat masuk ke dalam rantai makanan ketika zat tersebut menempel pada tanaman atau terserap oleh tanah. Tanaman yang mengandung pestisida kemudian dimakan oleh hewan herbivora seperti serangga atau hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya herbivora tersebut dimakan oleh karnivora atau predator. Akibatnya, zat kimia pestisida berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam rantai makanan. Proses ini dapat menyebabkan bioakumulasi, yaitu penumpukan zat kimia berbahaya dalam tubuh makhluk hidup karena sulit diuraikan oleh tubuh. Selain itu terjadi juga biomagnifikasi, yaitu peningkatan konsentrasi zat berbahaya pada setiap tingkat rantai makanan. Hal ini membuat predator atau karnivora yang berada pada tingkat trofik lebih tinggi memiliki kadar pestisida yang lebih tinggi dalam tubuhnya. Dampak dari pestisida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan seperti kerusakan sistem saraf, gangguan reproduksi, bahkan kematian. Selain itu, manusia yang mengonsumsi hewan yang mengandung residu pestisida juga dapat mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus dilakukan secara bijak dan sesuai aturan agar tidak merusak keseimbangan ekosistem serta tidak membahayakan makhluk hidup dalam rantai makanan. Yeah.